Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di kelas bahwa di semester 2 ini kita akan menggunakan sistem pembelajarannya itu bisa dibilang combine antara online dan offline gitu ya. Untuk online-nya, jadi nanti kalian akan diberikan video-video pembelajaran sebelum pembelajaran di kelas, lalu nanti di kelas kita akan mereview dari video itu dan latihan soal seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan materi yaitu transformasi rotasi. Transformasi itu sebenarnya sebelumnya di semester 1 kita sudah membahas translasi dan refleksi. Nah, ini lanjutannya yaitu rotasi. Transformasi itu masih sama ya, artinya perpindahan posisi atau kedudukan. Nah, dalam hal ini kalau rotasi, contohnya misalkan suatu titik A dirotasi menjadi suatu titik A aksen. Nah, ini artinya diputar. Nah, rotasi itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, besar sudut rotasinya berapa. Kedua adalah pusatnya. Nah, pusat rotasinya itu di mana? Gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja. Jadi kalau misalkan besar sudut itu nanti akan ada materi trigonometrinya. Nah, kalau untuk terkait pusat, nah di sini nanti materinya kita bagi menjadi dua, yaitu untuk yang pusatnya 0,0 di titik O dan yang pusatnya di suatu titik tertentu. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama yaitu rotasi dengan titik pusat 0,0 sejauh beta radian. Lihat di gambar yang warna putih. Maksudnya gini, suatu titik A, koordinatnya adalah X, Y. X, Y. Ini ya, berarti di sini X, di sini Y. Diputar atau dirotasi menuju titik A aksen, yaitu dengan sudut rotasinya beta dan pusat rotasinya adalah titik O, 0,0. Lalu untuk bisa merumuskan rumus rotasi itu seperti apa, kita butuh menganalisis hal-hal tertentu. Dalam hal ini nanti kita butuh trigonometri dan juga sin cos dari gambar ini, gitu ya. Artinya nanti butuh basic pengetahuan trigonometri, perbandingan sin dan cos. Oke, kita langsung mulai aja. Kita lihat dulu yang pertama adalah sudut alfa, yaitu atau sudut XOA. Sumbu X, O, A. Oke, yaitu sudut alfa. Nah, kalau kita mau cari tahu sin sama cosnya alfa, biasanya kan trigonometri identik dengan segitiga siku-siku, gitu ya perbandingannya. Kita lihat segitiga siku-siku A ke sini, di siku-sikunya di sini, O, ya. Lalu sin itu apa sih? Sin demi, depan per miring. Depannya alfa, yaitu ini panjangnya apa berapa? Y, sama dengan ini kan. Miringnya, nah miringnya kita tulis saja R. Artinya nanti di sini yang biru ini juga R. Karena kan dia panjangnya tidak berubah, hanya posisinya yang berputar gitu kan. Oke, nah sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Dari sini kita bisa ubah yaitu Y sama dengan R-nya jadi dikalikan dengan sin alfa. R kali sin alfa. Itu ya. Lalu cos alfa. Cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya alfa itu adalah X, ya. Panjang X per R. Nah, dari sini kita bisa ubah X sama dengan R kali cos alfa. Itu ya. Next. Kalau A, O, A aksen itu adalah beta, maka X, O, A itu apa? Penjumlahan antara alfa dan beta. Gitu ya. Kan kalau beta itu sudut rotasinya, tetapi karena kita mau menganalisis rumusnya, kita analisis dengan segitiga XOA ini, yaitu sudutnya ya yang mana penjumlahan antara X sama, alfa plus beta. Gitu ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Gambarnya masih sama, kita sekarang fokus ke sudut yang XOA. Nih, ya.
Nah, untuk mencari tahu hubungan sin dari alfa plus beta dan cos alfa plus beta, kita butuh segitiga apa di sini? Ini segitiga ini, A ke titik ini, terus O. Nah, di sini itu adalah X aksen, ini aksen ya. Sekarang sin dari alfa plus beta. Demi, tadi kan miringnya R. Depannya ini panjangnya sama dengan Y aksen, artinya sin alfa plus beta sama dengan Y aksen per R, yang mana kita ubah Y aksennya itu R kali sin alfa plus beta. Oke, nah sekarang kita akan gunakan suatu rumus tertentu yang mana di sini mungkin belum diajarkan, tapi bisa tuliskan di notes-nya di bawah ya. Jadi sin alfa plus beta itu bisa kita ubah menjadi sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Nanti untuk yang cos alfa plus beta demikian, tapi hati-hati tandanya kalau di sini cos penjumlahan itu di sininya kurangin. Oke, sekarang kita ke yang sin dulu ya. Nah, sin alfa plus betanya kita ubah dengan rumus ini. Jadi, Y aksen sama dengan R kali, kita ubah dalam kurung, sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Oke ya. Oke, nah kalau ada kurung dan penjumlahan di dalamnya ini, artinya R yang di luar ini kita kali ke dalam satu-satu. Jadi apa? R kali sin alfa cos beta ditambah, nah yang di sini juga dikali sama R. R kali cos alfa kali sin beta. Oke, nah sekarang yang cos. Cos alfa plus beta, kalau lihat segitiga ini, yaitu cos itu kan samping per miring. Sampingnya X aksen, miringnya R. Nah, X aksennya kita ubah jadi R kali cos alfa plus beta. Nah, cos alfa plus betanya diubah dengan rumus yang ini tadi, yang ada di notes. Oke, jadinya R kali kurung cos alfa kali cos beta. Hati-hati di sini min sin alfa kali sin beta ya, sama dengan yang atas tadi. Jadi ini R-nya dikali satu-satu, jadi R kali cos alfa cos beta min R-nya dikali ke sini juga R kali sin alfa sin beta. Oke, nah kita belum menuju ke kesimpulan ya. Tadi di atas, ingat di atas tadi, slide sebelumnya, kita sudah membahas ini. Nah, kalau misalkan di rumus ini ada muncul R sin alfa, R cos alfa, R cos alfa, R sin alfa, ini kita ubah dengan apa? Kalau yang R sin alfa jadi Y, yang R cos alfa jadi X. Ya, oke, sekarang kita ubah. R sin alfa jadi Y, berarti ini Y kali cos beta, sorry, tambahin di depan, di aksen sama dengan Y kali cos beta, ditambah kalau R cos alfa itu adalah X, dikali masih ada sin beta. Sin beta. Sudah, lanjut. Nah, yang bawah ini juga, ini berarti X kali cos beta min Y kali sin beta. Nah, baru kita masuk ke kesimpulan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X aksen, nih lihat X aksen sama Y aksen. X aksennya adalah X kali cos beta, karena di sini plus, nah tapi di sini kan min ya, berarti minnya kita tulis di sini.
Bisa terusnya Y di sini. Nah, minnya ke sin. Ya, min, sin, beta. Lalu di sini Y aksen, kita ikutin polanya X aksennya. Jadi kalau yang kiri X berarti kalau di Y aksen yang X itu adalah sin beta. Jadi kita tulis dulu X sin beta, maaf, X kali sin beta, lalu ditambah yang di sini Y kali cos beta. Sudah? Nah, ini kita buat matriksnya. Kan ini kan seperti SPLDV gitu ya. Bisa diubah ke matriks. Jadi apa? X aksen, Y aksen sama dengan X sama Y-nya sudah dikeluarkan di sini. Jadi tinggal cos beta. Di sini ada min sin beta. Sini sin beta. Lalu ini cos beta. Ya, jadi ini rumusnya ketika kita mau mencari hasil bayangan dari rotasi dengan pusat 0,0. Nah, di sini sudah bisa simpulkan. Oke, yang ini dulu. Jadi di dalam rotasi tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu yang namanya pusat rotasi. Apakah pusatnya 0,0, apakah titik tertentu gitu ya. Lalu besar sudut. Nah, yang ketiga ini belum disebutkan tadi. Jadi gini, kalau rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, artinya positif. Tapi kalau misalkan searah jarum jam, berarti negatif gitu ya. Oke, nah kita simpulkan di sini rotasi yang hasil matriksnya tadi, kalau misalkan pusatnya 0,0, terus sudut rotasinya theta, maka matriksnya adalah ini. Cos, min, sin, cos ya. Hati-hati di sini, yang di sini min. Jadi cos, min, sin, cos. Oke, nah ini ada beberapa tabel yang mungkin bisa menjadi rujukan, tapi bisa juga kalian tidak perlu apa ya menghafal tabel ini, bisa berpatokan ini aja. Ini aja, lalu sudut-sudut istimewa dengan sudut berelasi, misalkan di kuadran 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai prior knowledge. Gitu. Misalkan di sini kan kalau 90 berarti nah tadi yang dibilang kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti dia positif. Nah, kalau misalkan ada kayak gini nih min 270 artinya dia searah jarum jam negatif tapi sudutnya 270. Intinya sama dengan 90 gitu ya. Nah, di sini matriksnya cos 90 0, sin 90 kan 1 tapi di sini ada min berarti min 1, sin 91 0. Gitu juga yang 180 dan 270. Nanti kita sesuaikan dengan sudutnya berapa, lalu kita cari sin cosnya. Gitu ya. Oke ya. Lalu untuk yang pusatnya suatu titik tertentu, itu kan sama aja kayak translasi. Gitu ya, kayak digeser dengan apa titik tertentu. Gitu. Ini sebenarnya sudah rumus ininya, rumus akhirnya awalnya itu dari sini sebenarnya. Jadi karena dia seperti translasi, sebentar, awalnya dari sini. X aksen min A, Y aksen min B, itu sama dengan ini tadi, cos theta min sin theta, sin theta, terus sini cos theta gitu ya. Dikali X min A, Y min B, karena kan dia pusatnya A, B. Artinya masing-masing baik bayangannya maupun titik awalnya itu digeser sejauh A sama AB gitu ya. Makanya dikurangin A, terus ini dikurangin B, di sini juga dikurangin A, kurangin B. Cuman di sini udah dirumuskan akhirnya, yang mana kan kita biasanya butuhnya bayangannya doang. Artinya min A, min B ini bisa dipindah ke di maksudnya ditaruh di sebelah kanan tapi jadinya plus AB gitu ya. Aslinya dari sini cuman langsung dirumuskan seperti ini. Oke, lanjut kita ke contoh soal.
Contoh misalkan ada suatu titik A 2,4 terus dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh pi per 4. Nah, pi itu apa sih? Di kelas 10, pi itu adalah 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 4 yaitu adalah sudut berapa ini berarti sama aja? 45 derajat. Oke, kita langsung aja rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta. Boleh theta, boleh alfa. Kalau kalian terbiasa dengan alfa mungkin boleh sini langsung atau enggak langsung aja alfanya diganti sama 45. Misalkan cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45 ya dikali sama titik awalnya adalah 2 min 4. Karena pusatnya 0,0 cukup demikian gitu ya. Sama dengan cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sini sinnya setengah akar 2, cuman karena ada min, sinnya setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Dikali dengan 2 min 4. Sama dengan, ini aksen, ya aksen. Jadinya apa? Setengah akar 2 kali 2. Setengah kali 2 habis kan? Jadi tinggal akar 2 min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2 kali min 4. Min kali min plus 4 kali setengah 2. Berarti ditambah 2 akar 2. Yang bawah setengah akar 2 kali 2. Jadi akar 2 ditambah ini hasilnya negatif ya, positif kali negatif min. Ini berarti langsung aja min 4 bagi 2, 2 berarti sini 2 akar 2. Oke, nah berarti X aksen, Y aksen sama dengan berapa ini? 1 akar 2 tambah 2 akar 2 jadinya 3 akar 2. Yang bawah 1 akar 2 kurangin 2 akar 2. Jadi min akar 2. Oke. Sudah. Kepanjangan. Nah, di sini kesimpulannya adalah jadi koordinat. Tadi titiknya apa? A berarti bayangannya A aksen. A aksen adalah 3 akar 2, min akar 2. Oke, gitu ya. Lanjut, contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik B dengan rotasi pusat. Nah, ini pusatnya bukan 0,0 sejauh 90 searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif ya. Berarti sudutnya itu adalah min 90. Nah, sudut min 90 itu sama saja sudut 270. Gitu ya, karena kan dia diputar searah jarum jam sejauh 90, berarti kan sama aja 270. Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke rumusnya sama dengan cos 270 min sin 270 sin 70 cos 270. Nah, di sininya agak berbeda yaitu X min A. Pusatnya 3, Y min B yaitu min 4 jadinya plus 4 ya. Ditambah AB yaitu 3 min 4. Oke, berarti di sini sama dengan oh ya, XY-nya langsung diganti sama ini 1, 2, tuh kan. 1 dan 2. Oke.
cos 270. Dia berarti kan nanti nilai sin cosnya sama kayak 90, hanya di kuadran 3 maupun 4 sinnya itu negatif ya. Cosnya 0, sinnya negatif, berarti kan min min ketemu min jadi plus. Itu satu, sinnya aslinya min satu, cosnya 0 kali satu kurangi 3 min 2 di 6 ditambah 3 min 4 sama dengan 0 kali min 2 0 ditambah 1 kali 6 6 min 1 kali min 2 2 ditambah 0 kali 6 0 ditambah 3 min 4. Jadi sama dengan berapa? 9, 2 min 4 min 2. Artinya koordinat, kalau di sini B berarti bayangannya B aksen. Jadi koordinat B aksen yaitu 9, min 2. Oke, nah untuk materi rotasi itu dulu. Nanti selanjutnya latihan soal akan kita bahas di kelas. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.